Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai hisab awal bulan Komariah dari kitab Risalatul Qamarain karya Kiai Haji Muhammad Yunus dari Kediri. Kitab ini secara umum digolongkan dalam hisab hakiki takribi, seperti kitab Fathur Ra'ufil Manan, Sulamun Nairen, dan lain-lainnya. Hanya nantinya dalam Risalatul Qamarain ini ada beberapa perbedaan dengan hisab hakiki takribi lainnya. Seperti perbedaan yang pertama adalah tentunya markas hisab yang digunakan. Kalau untuk Risalatul Qamarain ini, markas hisab yang digunakan adalah markas Kediri, sebagaimana Kiai Haji Muhammad Yunus ini berasal. Perbedaan yang lainnya ada pada data harokat ini nantinya. Kalau dalam kitab seperti Fathur Ra'ufil Manan, data harokatnya ini sampai ke dakikoh atau sampai ke menit. Tapi untuk Risalatul Qamarain ini data harokatnya sampai ke detik atau thawani. Nah, itu diantara perbedaan-perbedaannya. Dan masih ada nanti perbedaan dalam proses perhitungannya. Langsung saja kita praktekkan untuk hisab awal bulan Komariah dari kitab Risalatul Qamarain ini. Sebagai contoh adalah untuk hisab awal bulan Jumadil Akhir tahun 1443 Hijriah dengan markas di Bukit Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Untuk langkah yang pertama, sebagaimana biasa kita kumpulkan dulu data-data harokatnya. Nah, untuk awal bulan Jumadil Akhir tahun 1443, maka tahun tamnya adalah 1442. Kita lihat di tabel data harokat untuk 1442 ini tahun majmuahnya adalah 1440, terus kemudian tahun mabsutohnya adalah 2. Nah, kita kumpulkan dulu data harokatnya di sini. 1440 ada 7, 15, 8, 59, 1, 25, 58, 24, kemudian 5, 10, 33, 24, 5, 29, 47, kemudian 54. Oke. Terus 1, 27, 59, 40. Terus selanjutnya untuk tahun mabsutohnya ini 2. Di sini ada 1, kemudian 17, 37, 0, terus 0, 16, 5, 36, 11, 8, 33, 36, 8, 19, 35, kemudian 48, 11, 8, 32, 0. Terus untuk bulannya kita gunakan bulan tam. Kalau yang dihitung awal bulan Jumadil Akhir, berarti yang digunakan adalah bulan Jumadil Awal. Di sini ada 2 tabel untuk bulan. Yang pertama untuk ijtima dan kedua untuk istiqbal. Untuk awal bulan Komariah tentu kita menggunakan data untuk ijtimanya. Data untuk Jumadil Awal ini 7, 15, kemudian 40, 12, terus 7, 5, 3, 21, 10, 4, 25, 32, 0, terus 4, 9, 4, 57, kemudian 4, 25, 31, dan 40. Nah, setelah terkumpul seperti ini, kita jumlahkan sebagaimana biasanya. Untuk selain alamah, ini satuannya adalah buruj, darjah, dakoek, kemudian thawani. Khusus untuk alamah, ini adalah yaum, sa'ah, dakikoh, dan juga sawani. Kita jumlahkan dari sini dulu. Ini 40 tambah 40 berarti 80. 80 kurangi 60 berarti 20 di sini.
Begitu juga seterusnya. Ini berarti 2, terus kemudian ini 6, terus 39, 28, 28 lagi, 6, ininya 0, terus 39, 14, 9, 10, 25. Ini 15, kemudian ini 7. Dan yang terakhir alamah 11, 26, 03. Oke. Setelah terkumpul data-data harokat, nah, dijumlahkan seperti ini, maka kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu menghitung takdil awal. Kalau dalam kitab Fathur Ra'ufil Manan istilahnya takdil khosoh, karena diambil dari data khosoh. Untuk data khosohnya ini adalah 628, maka kita cari di sini 6, kemudian ke bawah sampai 28. 8 ini ada 731 dan juga 736. Kita interpolasi. 7 derajat 31 menit dikurangi 7 derajat 31 menit dikurangi 7 derajat 36 menit dikali 0 derajat untuk khosohnya 28 menit, kemudian 39 detik. Oke. 7, 33, 23 untuk takdil awalnya. 7, 33, 23. Terus kemudian takdil tsani, kalau dalam istilah kitab lain seperti kitab Fathur Ra'ufil Manan, ini adalah takdil markas karena diambil dari data markas. Data markasnya burusnya 6, kemudian darjahnya 2. Berarti di sini 1, 53 dan juga 151. Kita takdil lagi. 1 derajat 53 dikurangi dalam kurung 1 derajat 53 dikurangi 1 derajat 51 dikali 0 derajat 0 derajat untuk markasnya 3 menit kemudian 20 detik. 1 derajat 52 menit 53 detik untuk takdil tsani atau takdil markas. 52, 33. Oke. Terus bu'dun nayiran tinggal ditambahkan saja. Di sini 23 tambah 30 23 tambah sebentar. Ini 53. 23 tambah 53 ada 16, terus kemudian di sini 26, di sininya 9. Oke, ini untuk bu'dun nairan. Nah, langkah selanjutnya langsung kita hitung hissatus sa'ah. Kalau dalam kitab Fathur Ra'ufil Manan, langkah selanjutnya setelah bu'dun nairan ini dikalikan dengan kaidah 5 menit kemudian ditambahkan markas jadinya ta'dilus syams. Tapi kalau dalam kitab Risalatul Qamarin ini cara mencari ta'dilus syams berbeda, yaitu dengan cara mencari hissatus sa'ah dulu, kemudian dikalikan kaidahnya ini, dan seterusnya nanti. Oke, kita cari dulu yang hissatus sa'ahnya pada tabel ini. Hissatus sa'ah diambil dari khosoh. Khosohnya tadi 628, berarti di sini. 628. 6 di sini 28 29. Berarti di sini 145 30 dan 145 38. Kita takdil lagi. 1 derajat 45 menit 30 detik dikurangi dalam kurung 1 derajat 45 menit 38 detik. 1 derajat 45 38 ya betul. Ini 130 dulu. Baru 1 derajat 45 38. Oke.
tutup kurung dikali dengan khosohnya. Khosoh 28, 0 derajat, 28 menit, 39 detik. 1 derajat 45 menit 34 detik. 1 derajat sini. 1 berapa tadi? 45 34. 45 34. Oke. Kemudian kaidahnya Hisatu sa'ah ini dikalikan dengan kaidah 2 menit 30 detik. Jadi 1 derajat 45 menit 34 detik dikali dengan 0 derajat 2 menit 30 detik. Nol derajat 4 menit 24 detik. Hasil perkaliannya 0, 4, kemudian 24. 20 hasil perkalian yang pertama ini kemudian dikalikan dengan bu'dun nairan di sini. Bu'dun nairan kita copy, kita paste di sini. Terus ini kita kalikan 0, 4, 24 tadi. 0 derajat 4 menit 24 detik. 0 derajat 4 menit 24 detik dikalikan dengan bu'dun nairannya 9 derajat 26 menit 16 detik. Hasilnya 0 derajat 41 32. Kita bulatkan 0 41 32. Terus di sini takdil tani. Kita copy, kita paste di sini. Kemudian kita tambahkan 32 tambah 53, ada 25. Kemudian di sini 34, di sini 2. Oke. Ini untuk ta'dilus syams. Selanjutnya ketika sudah dapat ta'dilus syams, ada wasatus syams di sini, kita copy. Kemudian kita paste. Untuk wasatus syams satuannya adalah buruj. Terus ta'dilus syamsnya kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke, dikurangi. Wasatus syams dikurangi dengan ta'dilus syams. Ini ada 0, kita ambil jadi 60. 60 dikurangi 25, maka sisanya 35. Terus kemudian di sininya 4. Sini 12. Di sini tetap 9. Ini untuk muqawmus syams. Selanjutnya bu'dun nairan. Nah, bu'dun nairan untuk mengetahui takdil alamah. Oke, takdil alamah yang pertama kita copy dulu nilai dari bu'dun nairan di sini, kita paste. Kemudian takdil ayam. Takdil ayam ini dicari dari tabel takdil ayam menggunakan nilai dari muqawmus syams. Muqawmus syamsnya 9, kemudian darjahnya 12. Berarti di sini 9 dan juga 12. Ada 5, 36 dan juga 5, 24. Kita interpolasikan. 0 derajat 5 menit 36 detik dikurangi dengan 0 derajat 5 menit 36 detik dikurangi 0 derajat 5 menit 24 detik. So kurung dikali 0 derajat menitnya muqawmus syams 4 menit 35 detik. 0 derajat 5 menit 35 detik. Oke, kita tuliskan di sini untuk takdil ayamnya 05 kemudian 35. Selanjutnya bu'dul mu'addal. Ini bu'dun nairan dikurangi dengan takdil ayam. Berarti ini dikurangi dengan ini. 16 dikurangi dengan 35 diambilkan depannya sisa 41, kemudian ininya 20, ini tetap 9. Oke. Terus hisatu sa'ah yang atas tadi kita copy, kita paste di sini.
Untuk takdil alamah berarti bu'dul mu'addal dikalikan dengan hissatus sa'ah. 9 derajat 20 menit 41 detik dikalikan 1,45 kemudian 34 sama dengan 16 26 29. 16 26 29. Oke. Setelah ketemu takdil alamah maka kita bisa hitung alamah muadalah. Caranya dengan kita ambil dulu data alamahnya di atas sini, kemudian kita paste di sini. Terus takdil alamahnya kita copy, kita paste di sini, kita kurangkan. Yang dikurangi cukup yang jamnya saja. Ini satuannya jam, karena ini 0 maka ambil depannya 24 jam, 26, kemudian 11, dikurangi dengan 16, 26, 29. Oke. 7, 59, 42. Di sini 7, berapa tadi? 59, 42. 59, 42. Di sini 2 berarti ya. Oke. Terus kita hitung, ini alamah muadalah. Ini adalah alamah atau ijtima di Kediri. Sebagaimana markas yang digunakan kitab Risalatul Qomarain. Untuk merubah menjadi Bojonegoro, maka kita hitung fadlutulnya dengan cara mengurangi bujur markas perhitungan, yaitu Bukit Wonocolo 111 40 22 dikurangi dengan markas kitabnya, yaitu 112 derajat. 12 ini. 112 kemudian dijadikan jam, dibagi 15. Hasilnya 119. Oke. 0, 1, 19. Tapi min ya nilainya ini. Jadi ini min 1, min 19. Oke. Terus kemudian untuk mengetahui alamah Bojonegoro tinggal dijumlahkan saja 7 jam 59 menit 42 detik dengan min 1, 19. Min 1 menit 19 detik. Atau dikurangi. 7 jam 59 42 dikurangi dengan 0 nih ya. 0 dulu. 0 jam 1 menit 19 detik. 7.58 23. Berarti ijtima di Bojonegoro terjadi pada hari yang kedua, hari Senin, pukul 7 lebih 58 lebih 23 waktu hurubiah, atau gampangannya kalau pukul 7 berarti sama dengan pukul 1 malam atau hampir pukul 2 malam karena ini lebihnya 58 menit. Setelah mengetahui waktu ijtima di Bojonegoro maka kita bisa hitung irtifa hilal kemudian mugus hilalnya. Ini untuk mengetahui irtifa atau ketinggian hilal caranya dengan mengurangi 24 dengan jamnya waktu ijtima di Bojonegoro. 24 dikurangi dengan 7 jam, 24, 7 jam, 58 menit, kemudian 23, 58, 23. Berarti ini bu'dunya atau umur hilalnya 16 jam, 1 menit 37 detik. Setelah bu'du minal ijtima diketahui, maka irtifa hilal bisa kita cari dengan cara bu'du minal ijtima ini dibagi dengan 2 atau dikalikan 0 derajat 30 menit. Lebih gampangnya langsung kita bagi 2 aja ya. Langsung dibagi 2. Tinggi hilalnya berarti di sini 8 0 48 8 derajat 0 menit 48 detik. Terus untuk mukusnya irtifa hilal ini dibagi dengan 15. Berarti langsung saja ini dibagi dengan 15.
sama dengan 0 jam 32 menit, kemudian 3 detik ini mukus hilalnya. Oke, berarti untuk awal Jumadil akhir tahun 1443 ini ijtima'nya terjadi pada hari Senin. Hari Senin hampir pukul 2 dini hari dengan ketinggian hilal 8 derajat 0 menit 48 detik dan juga mukus hilal atau lama hilal di atas ufuk 32 menit 3 detik, setengah jam. Oke, itu perhitungan awal bulan Komariah menggunakan kitab Risalatul Qamar. Sebenarnya masih ada lagi perhitungan untuk Nurul Hilal dengan cara mencari nilai Ardul Qamar kemudian ditambahkan dengan mukus hilal. Tapi untuk keperluan ru'yah maka ini dirasa cukup ya. Sudah diketahui ijtima'nya, tinggi hilalnya, kemudian mukus hilalnya. Oke. Sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.